Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Kiswanto, nikmat juga. Kami menyampaikan tentang kewajiban terhadap jenazah. 1. Pengurusan jenazah. Mengurus jenazah sendiri merupakan sebuah adab Islam yang ditentukan Nabi Muhammad kepada umatnya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Abu Dawud dari Abu Hurairah. Ini artinya hak orang muslim terhadap muslim lainnya ada 6, yaitu apabila kamu bertemu dengannya, hendaknya mengucapkan salam kepadanya. Apabila ia mengundang, penuhilah undangannya. Apabila ia meminta nasihatilah. Apabila ia bersin, lalu memuji Allah, doakanlah. Apabila ia sakit, sembuhlah. Dan apabila ia meninggal dunia, antarkanlah. Mengurus jenazah merupakan suatu kewajiban bagi sesama umat Islam yang mana hukumnya fardu kifayah. Adapun kewajiban umat muslim terhadap saudaranya yang meninggal dunia ada 4, yakni memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. 2. Hal-hal yang harus dilakukan sudah meninggal. Hendaknya dipejamkan matanya, hendaklah ditutup seluruh badannya dengan kain. Tidak ada halangan untuk menyium mayat bagi keluarganya. Ahli mayat yang mampu hendaklah dengan segera membayar utang si mayat. 3. Memandikan jenazah. Setiap orang muslim yang meninggal dunia harus dimandikan, dikafani, dan disolatkan terlebih dahulu sebelum dikuburkan, terkecuali bagi orang-orang yang mati syahid. Hukum memandikan jenazah orang muslim menurut jumhur ulama adalah fardu kifayah. Artinya kewajiban ini dibebankan kepada seluruh mukallaf di tempat itu. Tapi jika telah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban seluruh mukallaf. Adapun dalil yang menjelaskan tentang kewajiban memandikan jenazah, yang artinya dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah tentang orang yang jatuh dari kendaraannya lalu mati, mandikanlah air dan daun bidara. Riwayat Bukhari dan Muslim. Syarat-syarat memandikan jenazah. Syarat wajib jenazah. Jenazah beragama Islam lengkap atau hanya sebagian tubuhnya. Jenazah tubuh bukan karena mati syahid serta masih janin di bawah 4 bulan. Syarat yang memandikan. Muslim, berakal dan balik, berniat memandikan jenazah, jujur dan soleh, terpercaya, amanah, mengetahui hukum memandikan jenazah, dan memandikan bagaimana yang diajarkan sunnah, serta mampu menutup aib si mayat. Tempat memandikan hendaknya tertutup atau aman dari pandangan mata, biasanya di dalam rumah atau di halaman rumah. Persiapan sebelum memandikan jenazah. Sabun atau bahan lainnya untuk membersihkan tubuh, air bersih secukupnya, tempat memandikan jenazah, handuk untuk mengeringkan tubuh, kapas, kapur baru, daun bidara, dan wangian yang lain, dan kain kafan. Orang-orang yang berhak memandikan jenazah. Orang yang paling utama adalah kerabat dekatnya, mayat laki-laki, istri dan muhrimnya, mayat perempuan, suami dan muhrimnya, anak laki-laki maupun perempuan, anak-anak perempuan, laki-laki maupun perempuan. Tata cara memandikan jenazah. Pada mulanya kita sediakan air sebanyak mungkin, air kapur, terus, dan sabun, kain. Kemudian lakukan bacaan niat. Ketentuan bacaan niat yaitu untuk laki-laki dewasa, nawaitul ghusla lihadzal mayyit fardhu kifayati lillahi ta'ala. Untuk perempuan, nawaitul ghusla lihadzal mayyitati fardhu kifayati lillahi ta'ala. Untuk anak-anak laki-laki, nawaitul ghusla lihadzal mayyit tifli fardhu kifayati lillahi ta'ala. Untuk anak-anak perempuan, nawaitul ghusla lihadzal mayyit tiflati fardhu kifayati lillahi ta'ala. Tinggikan kepala jenazah agar tidak mengalir ke arah kepala. Siramkan air ke sebelah kanan dahulu, kemudian di sebelah kiri. Tata cara memandikan jenazah. Setelah itu dudukkan masjid dan tekan-tekan perut agar kotoran dalam perut keluar. Kemudian ambilkan wudhu bagi si mayat dengan bacaannya nawaitul wudhu alihadzal mayyit lillahi ta'ala. Setelah itu hendaklah dimandikan 3 kali dengan air sabun dengan air bidara, dengan memulainya bagian yang kanan. Jika telah selesai memandikan mayat, hendaklah tubuhnya dikeringkan dengan kain atau handuk yang bersih agar kain kafannya tidak basah, lalu ditaruh di atas minyak air. 3. Mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah menutup atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya walau hanya sehelai kain. Dalam sebuah hadis diriwayatkan sebagai berikut: kami hijrah bersama Rasulullah SAW dengan mengharapkan keridhaan Allah SWT, maka tentulah akan kami terima pahalanya dari Allah. Karena di antara kami ada yang meninggal sebelum memperoleh hasil dunia sedikit pun juga. Misalnya Masyraf bin Umayyah, dia tewas terbunuh di perang Uhud dan tidak ada buat kain kafannya kecuali selembar kain burda. Jika kepalanya ditutup, akan terbukalah kakinya, dan jika kakinya ditutup,
maka tersembul kepalanya. Maka Nabi SAW menyuruh kami untuk menutupi kepalanya dengan menaruh rumput isbir pada kedua kakinya. Hadis riwayat Bukhari. Hal-hal yang disunahkan mengenai kain kafan. Kain kafan yang digunakan adalah kain kafan yang bagus, bersih, kering, dan menutupi seluruh tubuh mayat. Kain kafan hendaknya berwarna putih. Jumlah kain kafan untuk mayat laki-laki 3 lapis dan untuk perempuan 5 lapis. Di mana 5 lapis tersebut berupa penutup kepala, baju kurung, penutup pinggang hingga kaki, penutup pinggul dan paha, serta penutup seluruh tubuh. Sebelum kain kafan digunakan untuk bungkus atau mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian terlebih dahulu. Tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah. Hal yang diperhatikan dalam mengkafani jenazah: jenis kain kafan. Laki-laki tidak boleh dikafani dengan kain sutra, sedangkan perempuan boleh dikafani dengan kain sutra. Ukuran kafan: gigi mayat laki-laki minimal 1 lembar kain yang dapat menutup seluruh tubuh mayat. Tata cara mengkafani jenazah laki-laki: gunakan kain kafan sehelai demi sehelai. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain memanjang, lalu ditabuki wangi-wangian. Tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut, bahu, dan tubuh yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan seperti ini selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya. Jika kain kafan tidak cukup untuk menutup badan mayat, maka tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya yang terbuka boleh tutup dengan daun kayu. Tata cara mengkafani jenazah perempuan: susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mempunyai kotoran. Tutuplah kain bungkus pada kedua bahannya. Pakaikan sarung, pakaikan baju kurung, dan rambutnya dengan 3 jembalan. Pakaikan kerudung, membungkus dengan lembut kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan ke dalam. Ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. 4. Mensolatkan jenazah. Hukum sholat jenazah. Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Tempat sholat jenazah di mana saja asalkan tempat itu suci. Bentuk saf sholat jenazah: Rasulullah SAW menganjurkan untuk saf dalam masalah jenazah oleh 3 saf. Posisi mayat dan orang yang menyolati: bila laki-laki, kepala berada di selatan dan posisi imam di kepala atau di pundak mayat. Dan apabila perempuan, maka kepala berada di utara dan posisi imam berada di dekat pinggang mayat. Makmum masbuk: makmum yang tertinggal. Bila imam sudah takbir keempat, maka makmum masbuk langsung takbir juga dan membaca Al-Fatihah. Dan ketika imam salam, maka makmum masbuk melanjutkan takbir kedua dan seterusnya sesuai rukun dan bacaan. Syarat-syarat sholat jenazah: bagi yang menyolati, syarat-syaratnya seperti sholat yang lain, sebab pada dasarnya sholat jenazah sama seperti sholat yang lain. Yang pertama, sholat jenazah sama halnya dengan sholat yang lain. Yang kedua, sholat jenazah baru dilaksanakan apabila jenazah sudah selesai dimandikan dan dikafani. 3. Jenazah diletakkan sebelah kiblat orang yang mensolatkan. Rukun-rukun sholat jenazah: ingat, berdiri bagi yang mampu, takbir 4 kali, salam. Tata cara sholat jenazah: imam berdiri di depan setenteng kepala mayat apabila mayat laki-laki. Jika mayat perempuan, imam berdiri setenteng pinggangnya. Makmum berdiri di belakang imam bersaf-saf. Jamaahnya lebih banyak, lebih utama. Setelah saf teratur, niat sholat jenazah setelah takbiratul ihram, takbir 4 kali, salam dan berdoa. Imam menguburkan jenazah. Pemberangkatan jenazah: ketika mayat siap diberangkatkan, memberi kesaksian bahwa mayat adalah orang baik. Mayat dibawa dengan memakai keranda. Mayat diberangkatkan dengan kepala di depan menghadap ke arah tujuan. Sunnah mempercepat langkah kaki lebih dari sekedar berjalan biasa. Membawa mayat hendaknya dengan sopan dan penuh penghormatan. Hukum mengantar jenazah ke kuburan sunnah bagi laki-laki, makmum bagi perempuan. Bentuk lubang kubur: dalam hal ini terdapat 2 bentuk lubang kubur atau liang kubur. 1. Apabila tanahnya keras, maka lebih baik berbentuk liang lahat, yaitu menggali bagian sisi darat dari lubang kubur. Sekitar cukup untuk tempat membaringkan mayat. Apabila
atau berpasir, maka berbentuk liang cemburi, yaitu menggali sisi tengah dari lubang kubur dengan ukuran bisa membalikkan mayat, dan di sisi kanan kakinya diberi batu bata. Cara meletakkan jenazah ke dalam kubur. Keranda diletakkan di arah kaki lubang kubur. Mayat dimasukkan ke dalam lubang kubur dengan perlahan. Ketika memasukkan mayat, sunnah membaca doa Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah dan atas nama agama Rasulullah. Mayat diletakkan pada tempat yang telah disiapkan dan wajib dihadapkan ke arah kiblat. Ikatan kain kafan bagian kepala dibuka, lalu wajah dan pipi mayat ditempelkan ke tanah. Tubuh mayat sunnah diberi gelu atau bantalan tanah untuk menjaga agar mayat tidak berubah terlentang atau terlungkup. Mayat dibacakan azan dan iqamah. Cara meletakkan jenazah ke dalam kubur. Sebelum ditimbun tanah, tubuh mayat wajib ditutupi dengan papan kayu atau lainnya. Lalu lubang kubur ditimbun dan tanah timbunan ditinggikan 1 jengkal atau kurang lebih 25 cm. Sunnah ditanami atau diberi bunga. Kuburan diberi batu nisan. Setelah proses penguburan selesai, sunnah dibacakan talqin dengan bahasa Arab dan sunnah diterjemahkan dengan bahasa yang dimengerti oleh para pengantar jenazah. Setelah proses pemakaman selesai, para pengantar jenazah sunnah tidak langsung pulang, tapi diam dulu dan berzikir atau membaca Al-Quran mendoakan mayat. Etika orang yang mengantarkan jenazah: tafakur, meresapi arti sebuah kematian, berjalan di depan dan di dekat mayat, dimakruhkan rame-rame dan bersuara keras. Sunnah dengan jalan kaki. Sekian materi dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Setelah ini akan ada video gimana cara membungkus jenazah. Baiklah, di sini saya akan membuat simulasi pembungkusan jenazah perempuan. Pertama, kita berikan tali sebanyak 5 buah. Ini untuk kepala, ini untuk leher, ini untuk badan, untuk kaki dan bagian bawah. Selanjutnya kita letakkan kain yang ukurannya kira-kira segini. Ini kita letakkan di atas tali tersebut. Yang kedua, kita letakkan kain seperti itu lagi, 3/4 menumpang kain yang tadi. Kira-kira segini. Dan kain yang terakhir diletakkan di atas kain ini. Yang selanjutnya adalah sarung. Kita letakkan sarung di bagian sini. Kemudian celana dalam. Celana dalam ini berguna untuk menutupi kemaluan sang jenazah. Yang berikutnya adalah jilbab. Dan yang terakhir baju kurung. Setelah itu kita letakkan boneka ini di atas kain ini. Yang pertama adalah menggunakan sarung.
pertama menggunakan celana dalam, yang kedua menggunakan sarung. Yang selanjutnya adalah menggunakan baju kurung. Dan yang selanjutnya adalah menggunakan jilbab. Sebelum kita mengenakan ini, kain bisa ditaburi dengan kapur barus halus atau dengan wewangian. Yang selanjutnya adalah pengurusan. Yang pertama, bagian ini. Kita tutup. Dan bagian kepala bisa dibuka terlebih dahulu, karena apabila ada kerabat jauh bisa melihat jenazah tersebut. Jika sudah dilihat, maka bisa ditutup. Setelah itu bisa ditali dari bawah ke atas. Dan sekian simulasi tadi saya. Apabila ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.